مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Haji فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة الناهم يا رب والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah binatil futuh wal munuhar rusuha tabatan nasu bihaqi sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libaiti ajmain khassah ila jami'il marhumin al-marhumat ahli majlis ta'lim musalla al-mubarak jami'an syai'ulillahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu Fatihah lagi kita hadiahkan untuk keluarga dari jamaah kita, ibu-ibu, untuk dibacakan Fatihah. Mudah-mudahan arwah almarhumin almarhumat ya dalam kesempatan ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan juga keturunan semuanya yang ditinggalkan menjadi keturunan yang baik, soleh dan solehah. Itu diantaranya untuk almarhumah Ibu Samiati bin Oyan, almarhum Dul bin Firan, almarhum Lamih bin Firan, almarhum Thayyib bin Firan, almarhum Sutina binti Fulan, usulihim wa furuhim tugasyahum birahmafirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ma'asyiral hudur rahimakumullah wa yarhamukum. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuki episode yang ketiga, menyambung dari ayat yang lalu, yaitu bahwasanya dzalikal kitab la raiba fihi, bahwasanya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, sampai situ ya, hudan lil muttaqin belum selesai. Baik, kita lanjutkan. Hudan lil muttaqin, hudan artinya petunjuk. Di sini tafsirnya khobaru tsani, khobar yang kedua, karena khobar yang pertama itu dzalikal kitab, bermula itu Alkitab, la raiba fi, itu khobar awalnya, tidak ada keraguan. Yang kedua, kitab itu hudan lil muttaqin, Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, kita sebelum bahas ya, kita satu-satu dulu pretelin apa makna hudan, petunjuk ya. Jadi hudan, petunjuk, artinya apa? Dalin, artinya yang menunjukkan, atau hadin artinya kalau di sini ai hadin, yang menunjukkan. Jadi Al-Quran adalah yang menunjukkan. Jadi sehingga pantas kalau kita ingin atau tersesat dalam sesuatu, kita mencari petunjuk. Dan sangat pantas sekali kalau Allah
ya dalam kehidupan kita nih, dalam kehidupan kita sangat pantas sekali Allah menjadi ya pegangan kita untuk petunjuk jalan hidup kita. Kenapa? Karena Allah yang ya membuat peraturan hidup ini. Gitu. Memang ya kalau kita lihat ada petunjuk bawaan lahir. Itu tanpa diajari, tanpa ada nunjukin juga, itu menaluri manusia, itu sudah ada petunjuknya. Contoh, siapa yang ngajarin bayi kalau lapar nangis? Kalau kenyang dia melengos. Siapa yang ngajarin? Berarti manusia memang udah nalurinya kalau butuh untuk kehidupan dia, itu sudah ada bawaan lahirnya. Kalau lapar, cari makan. Itu petunjuk. Bawaan lahir itu. Ya. Nah, tetapi yang di sini, maksud di sini hudan lil muttaqin ini artinya apa? Ya. Jadi huda itu, kata ulama, ada dua paham. Ya. Pertama, huda atau petunjuk itu, ya, ada namanya huda dilalah, ada hudal maunah. Ada petunjuk dilalah, ada petunjuk maunah. Nah, kalau huda dilalah, petunjuk maunah itu kayak petunjuk dilalah itu begini, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna samuda hadainahum fa'ahabbul ama anil huda. Sesungguhnya Samud, kaum Samud, hadainahum, kami beri hidayah mereka, fastahabbul ama anil huda, tetapi mereka lebih cinta kepada kebutaan daripada petunjuk. Nah, ini huda di sini, huda hidayah namanya. Huda hidayah, petunjuk aja. Nah, kalau huda maunah itu huda pertolongan. Sebagaimana ayat ya, walladzina tadau zadahudahum wa ata taqwahum, dalam surah apa itu, Al-Hajj apa Yusuf ya, saya lupa itu ya. Walladzina tadau, dan orang-orang yang meminta hidayah ya, orang telah diberi hidayah itu zadahudahum, akan bertambah hidayahnya. Jadi orang sudah dapat hidayah, ditambah hidayahnya. Ini maknanya hidayah maunah. Gitu. Jadi kalau kita sudah dapat hidayah, udah bener banget ngaji begini, tiba-tiba di pengajian kita dapat ilmu, nambah getol lagi, nambah semangat lagi, namanya petunjuk di atas petunjuk, hidayah di atas hidayah. Begitu. Ya. Nah, di sini namanya maunah. Jadi kita bisa mengamalkan, bisa tahu jalan. Jadi gini, jalan menuju surga kita tahu, tetapi jalurnya bagaimana, jalur yang cepat dan jalur yang singkat. Nah, tentu saja kita minta kepada ahlinya. Kalau memang orang ahli pegangsaan, terus ada tukang apa namanya kurir, nanya sama orang sini, apalagi RT-nya, ya, Bang, alamat si Anu mana? Enak abang lewat sini aja nih. Cepet nih. Masuk sini, nanti ke sono temu, nanti ada warung, percisnya dijelaskan. Nah, ini petunjuknya enak ini. Udah bang, nggak salah, itu rumahnya. Tapi kalau kita nanya sama orang, kayaknya si RT sono belah sono. Kan beda petunjuk sama orang yang tahu, sama yang kayaknya. Nah, kalau untuk kehidupan kita di dunia ini, ya, makanya petunjuk itu yang paling enak, yang minta petunjuk Allah. Udah Al-Quran pegangan kita, udah. Gak usah bingung kita kemana-mana. Makanya sampai di Al-Quran diajarin itu kita, saking ngikutin baginda Nabi itu, kasih sayangnya antar sesama itu, betul-betul itu. Ya. Al-Quran itu sebagai sayangnya Allah ke kita. Nah, kita aja sama penjahat harus sayang. Ajaran agama. Loh, kok mau penjahat harus sayang?
Iya, ajaran agama gitu. Kenapa penjahat harus dikasihani? Jadi begini, orang jahat itu pertama karena kebodohan. Karena bodoh, jadi dia jahat. Nggak tahu. Jadi kita jangan lihat kejahatannya, kebodohan atau karena tidak ngerti. Makanya kita harus ngasih hidayah. Ngajak mereka tuh jahat, agak bener hidupnya karena ketidakmengertian. Tidak tahu. Kita nggak boleh marah-marahin orang jahat. Sayangi karena ketidaktahuannya. Coba misalnya nih, ada anak kecil kagak tahu itu colokan listrik, ya kan main colok aja. Apa kita omelin tuh bocah? Kan bocah kagak ngerti kalau itu bahaya. Makanya sayangin. Orang bisa begini, bisa begitu, bisa berbuat jahat, bisa berbuat gini karena kagak ngerti. Makanya hidayah perlu kita sampaikan, kasih tahu, jangan suka gibah, bahaya, jangan khomer, jangan nipu orang, bahaya. Kasih tahu. Itu. Jadi itu ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Makanya itu, ya. Ini petunjuk buat siapa? Buat orang bertakwa. Yang sesat dia gak bakalan mau. Orang mau dengar apa yang belum tentu mau. Ngaji belum ketemu. Ini Al-Quran bakal kita yang sudah dapat hidayah. Makanya dikasih tahu sama aku. Tuh. Kan berbalik ini ajaran Islam. Yang mana kita, wah kalau maling kotak amal habis kita gebugin. Padahal apa? Penjahat, ya, gitu. Kenapa kita harus empati sama penjahat? Ya, karena sebagaimana kita punya rasa empati kepada orang buta, orang pincang, ya kasihan orang buta, yuk seberangin, kan begitu. Kita punya naluri itu. Kenapa kok kita sama penjahat kok nggak begitu? Hah? Penjahat itu buta mata hatinya, pincang langkah hidupnya. Tanya penjahat, kenapa kau mencuri? Apakah anakmu butuh susu? Apakah kamu yang kerjaan? Apakah lingkungan tidak menghargai kamu? Kan kita harus ada empati juga sama orang begitu. Kenapa? Mereka lebih parah. Mereka buta hati, pincang kehidupannya. Nah, kitanya harusnya empati juga dong sama dia. Tuh, disinilah ajaran Islam itu. Jangan buru-buru. Ya, kita kan nganggap orang jahat sama kita, ya karena kita merasa dirugikan. Kayak contoh motor kita dicuri orang, yang nyuri kita anggap siapa? Penjahat kan? Ya, dasar pencuri, penjahat, motor gue dicuri. Kata kita, karena kita yang dirugikan, kita anggap orang itu jahat. Tapi kata si pencuri, dia bukannya berbuat jahat. Tanya ada pencuri, kamu berbuat jahat ya tadi? Nggak bakalan mau jawab begitu. Iya, pasti apa kata penjahat? Saya berhasil, nak. Wahai istriku, saya berhasil, istriku. Kan dianggap dia berhasil dia. Kenapa? Ya mungkin tuntutan dari istrinya, mungkin tuntutan dari anaknya. Jadi dianggap itu keberhasilan. Cuman caranya yang bodoh. Dia nggak tahu itu ada resikonya. Ya maklum anak bayi yang nyolokin listrik, kan kagak ngerti kalau itu bahaya. Nggak tahu kalau itu halal. Ya, makanya hidup di dunia ini yang paling enak itu jujur aja deh. Jujur, ya. Kita kalau orang-orang barat bilangnya ya selaras dengan alam. Kalau kita ya selaras dengan Tuhan, ya dengan Allah. Jujur aja jadi diri sendiri, ya. Artinya apa? Kita butuh ketenangan hidup, kita butuh keamanan, ya. Kita harus jujur. Kalau kita butuh keamanan, ya kita jangan jadi perusak keamanan. Kan gitu aturan mainnya, gampang aja hidup di dunia ini. Nah, makanya Al-Quran datang ke tengah-tengah kita sebagai hudan lil muttaqin. Hudah, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau orang mempertanyakan, kenapa Al-Quran kok nggak matching bener? Kenapa ini petunjuk buat orang yang bertakwa? Mesti kan petunjuk buat orang yang sesat. Ya nggak bisa orang sesat dikasih petunjuk. Ya. Kenapa? Karena mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk, sebagaimana orang kaum Samud. Makanya orang kalau diajak ngaji, diajak sholat, diajak bener, menolak, ya Allah biarkan.
Tetapi kita yang sudah dapat hidayah, terus pengen dapat hidayah, Allah bantu. Gitu. Allah bantu. Kita pengen dapat ilmu saat ini, pengen lebih lagi dapat ilmu, ya Allah. Tolong bukakan lagi tirai ayat ini, ya Allah. Beritahu kami lagi. Allah bukain lagi. Yang mana pemahaman kita nanti beda sama guru kita. Ya. Lalu timbul pertanyaan. Lalu bagaimana tentang ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak akan bisa memberi hidayah orang yang kau cintai, karena sesungguhnya Allah saja yang bisa memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, kalau ada ayat ini, berarti percuma dong kita ngasih hidayah, kita ngajak orang. Toh hakikatnya Allah yang ngasih hidayah. Nabi secinta apapun sama orang, ngasih hidayah, Nabi langsung ngajar. Toh kalau Allah nggak kasih hidayah, nggak dapat hidayah tuh. Banyak yang ingkar sama Nabi, banyak yang nggak nurut sama Nabi. Kenapa? Karena hakikatnya Allah yang ngasih hidayah, sehingga kita jadi pesimis. Nah, perlu dipahami ayat ini tuh bukan begitu maksudnya. Ayat ini tuh begini, ya. Jadi selaras dengan ayat wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Engkau sebetulnya tidak melempar, tapi hakikatnya Allah lah yang melempar. Jadi maksudnya gini, tatkala Nabi waktu itu perang Badar, Nabi ambil batu, segenggam batu dilempar. Pas Nabi ngelempar batu segenggam, ya, itu batu tepat ngenai sasaran dan orang yang kena batu itu mati semua. Nah, itu yang dimaksud wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Sebetulnya Muhammad bukan engkau yang melempar. Memang engkau yang melempar secara kelihatannya, tapi yang menyampaikan lemparanmu tepat kepada nyawa mereka itu aku, kata Allah. Wahai panitia, wahai para dai, wahai para guru, para ustadz, sampaikan saja melalui YouTube kek, melalui suara ini speaker kek, melalui lisan kita kek, sampaikan saja. Hakikatnya kamu hanya melempar, Allah yang mengenakan kepada jantung hati mereka. Kesadaran mereka itu Allah yang memberikan. Kita hanya sekedar menyampaikan. Begitu maksudnya. Nah, masalah tajam apa kagak penyampaian kita kepada jamaah, kan penyampaian kita kepada teman kita tergantung sejauh mana keikhlasan kita menyampaikan itu. Itu ketajamannya. Nyaring atau tidak suara kita, bukan dari speakernya, bukan daripada banyak followersnya, tapi nyaringnya atau tidak sejauh mana rasa lapar sang guru atau yang ngajak itu berbicara. Cuma kalau berbicara dalam keadaan lapar, ya bagaikan apa kata Imam Ghazali, bagaikan suara beduk yang kosong, jadi bunyinya nyaring, walaupun pelan nyaring. Kenapa? Kedengeran. Kenapa? Karena kalau orang lapar itu lebih dekat dengan keikhlasan. Nah, jangan tinggalin sholat ya nah, walaupun kamu belajar di Amerika, jangan tinggal. Ibunya ngomong lagi sedang puasa, sedang lapar itu. Pengarang kitab juga kalau ngarang dalam keadaan lapar, ikhlasnya muncul. Gitu. Makanya guru tuh dituntut lapar kalau ngajar. Ya kerja kalau mau ceramah, kalau bisa nih penceramah, jangan makan dulu, ceramah dulu, terus ceramah baru makan. Ya, itu insya Allah lebih apa? Ini ngomongnya pelan, gak teriak-teriakan jadinya. Ya, nanti berceramah baru makan. Ya saya setengah lapar ini, makanya jamaah setengah ngantuk juga. Ya itu, jadi hudal lil muttaqin, jadi ya petunjuk bagi yang bertakwa. Gitu. Lalu lil muttaqina, ya tadi hudan sudah kita bahas. Lil muttaqina, sekarang bagi orang-orang bertakwa. Ai maksudnya itu as-sairina ila taqwa, orang yang menuju, ya orang yang menjadi menuju ke takwa. Apa itu takwa? Bimtitsalil awamiri, dengan mengikuti perintah-perintah atau menjalankan perintah-perintah, wajtinabin nawahihi, dan juga menjauhkan larangannya. Sebagaimana kita kenal itu ya. Nah,
li'itqaihim bidzalikan nari, untuk menjaga mereka. Kenapa kita harus menjalankan perintah, menjauhkan larangan? Tujuannya li'itqaihim, untuk menjaga mereka bidzalikan nari, dengan itu neraka. Maksudnya orang-orang bertakwa itu ialah orang, tatkala Sayyidina Umar bin Khattab, ya, apa itu makna takwa? Kata Sayyidina Umar, apabila engkau berjalan terus banyak duri, banyak beling di situ, apa yang kau lakukan? Ya, menghindari biar perjalanan saya nggak terluka, kaki saya nggak terluka. Begitulah takwa. Gitu. Jadi takwa itu maknanya menghindar, ya, daripada sesuatu yang membahayakan. Makanya dalam ayat kita suka dapetin ittaqun naro, takutlah api neraka. Wattaqun naro lati waquduhan nas wal hijaro. Banyak. Nah, bahkan yang membuat pertanyaan, kenapa ayat juga ittaqullaha? Sampai-sampai khotib itu wajib untuk mengucapkan ittaqullaha. Jadi ittaqun nar artinya takutlah kepada neraka. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Oh, kita mesti takut kepada Allah, padahal Allah itu kan Maha Rahman Maha Rahim. Mestinya apa? Cintai Allah, jangan takut kepada Allah. Nah, di sini perlu diketahui bahwasanya Allah itu punya sifat Jabbar, ya, punya sifat Jalal dan punya sifat Jamal. Ya. Kalau sifat Jalal, sifat keagungan Allah, Allah Mutakabir, Allah Qahar, Allah yang sombong, Allah yang diktator, Allah Jabbar, Allah yang kuasa, diktator, ya. Apalagi itu sifat-sifat jalalnya Allah. Allah Muntakim, membalas dendam. Allah itu pendendam. Kalau orang jahat sama Allah, Allah balas. Itu sifat jalal. Nah, sifat jamalnya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha segala macam. Itu jadi ada dua dalam Asmaul Husna, atau sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada sifat jalal, ada sifat jamal. Itu menunjukkan kesempurnaannya Allah. Ya. Jadi gini, Nabi pernah bersabda begini. Idza jaa akhirul lailati Ramadan, apabila datang di akhir bulan malam Ramadan, malam akhir mau besok takbiran, ya, ja'al jabbaru bil maghfirah, maka tajallal jabbaru bil maghfirah, maka menampakkan al jabbar, sang hakim, sang diktator, bil maghfirah, dengan pengampunan. Bayangkan, kenapa Nabi nggak menggunakan kata tajallar rahman, menampakkan sang maha kasih sayang, ya, atau datang sang maha kasih sayang dengan maghfirahnya. Enggak. Tapi bahasanya Nabi dalam hadisnya, ya, tajallal jabbar bil maghfirah, menampakkan al jabbar itu dengan membawa maghfirah. Nah, biar terkesan kita ini pantasnya didatengin sama siapa? Sama al jabbar yang menghukum kita karena dosa-dosa kita. Tapi alangkah dahsyatnya, yang bakal menghukum kita datang membawa maghfirah. Makanya nikmat jadinya. Ya, kalau yang datang itu dengan sifat rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah, ya kita gak merasa istimewa. Ya, yang datang yang maha kasih maha sayang, mana maghfirahnya? Udah ketahuan kita, udah kepedean kita. Tapi bahasanya Nabi apa? Datang al-jabbar bil maghfirah. Waduh, luar biasa. Saya pikir saya pengen dipentung, nggak diusap. Waduh, nggak sangka. Udah deg-degan, nggak taunya disayang, diampuni. Nah, itu. Jadi sifatnya Allah. Nah, sehingga kalau misalnya ittaqullah, kalau kita ketemu mana ittaqullah, takutlah kepada Allah, itu maknanya. Takutnya jangan sampai Allah itu murka, gitu loh. Jangan sampai kita dapat jabarnya, muntakimnya, atau sifat jalalnya Allah, ya. Dan juga takutlah kalau nggak dapat jamalnya Allah, ya. Itu maksud dengan ittaqullah, takutlah kepada Allah, gitu. Dan itu mana orang bertakwa itu begitu. Nah,
Jadi selesai dah ayat yang kedua ini. Cukup? Ya. Nah, besok insya Allah kita akan belajar, ya. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi clue untuk pengajian kita besok, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ialah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Apakah yang bisa ngantongin memedi di pohonan itu adalah orang yang paling iman? Ya, karena kan dia percaya sama gaib. Katanya kalau nggak percaya sama gaib kurang imannya. Apakah itu tafsirnya? Ya, kita saksikan saja pada episode berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita langsung doa. Ada yang bertanya? Cukup? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-hudaka wa ridhaka. Ya Allah, kami mohon petunjuk dan ridho-Mu, ya Allah. Allahumma hdina subulas salam. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang selamat, ya Allah. Fid dini wad dunya wal akhirah. Baik dalam di dunia dan maupun di akhirat. Allahumma hfad auladana wa la tadruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, ya Allah. Jangan sentuh sedikit pun mudarat kepada mereka, ya Allah. Wa wafiqhum li ta'atika. Berilah taufik, berilah kekuatan untuk taat kepadamu, ya Allah. Dan berikanlah kami anugerah rizki bakti mereka kepada kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.